Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam Pak Rizky Yuda. Nama saya Kalisha Amara dengan NIM akhir 473. Video ini dibuat untuk memenuhi penilaian akhir semester Hukum dan Masyarakat kelas L. Saya akan membahas esai saya mengenai check and balance dengan judul lemahnya oposisi untuk menjaga check and balance terhadap kekuasaan pemerintahan di Indonesia. Sebelumnya saya akan membahas konsep dasar dan sejarah dari check and balance yang saya ambil dari berbagai sumber. Jadi dalam sistem pemerintahan di suatu negara dibutuhkan konsep yang dapat memisahkan kekuasaan demi menghindari kekuasaan yang absolut di tangan satu orang atau golongan. Untuk mewujudkan keseimbangan itu, muncul teori yang dicetuskan oleh John Locke dan dikembangkan oleh Montesquieu, yaitu trias politica, yang berarti politik tiga serangkai. Konsep ini mewujudkan 3 macam kekuasaan yang ada dalam satu pemerintahan agar mendapat kewenangannya masing-masing sesuai tupoksinya, yaitu ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dilihat dari sudut pandang sejarahnya, menjelang akhir abad 17 terjadi peristiwa besar di benua Eropa yang berpengaruh secara universal, yaitu Revolusi Prancis yang mengubah struktur tatanan masyarakat di dunia. Hal tersebut disebabkan oleh ketidakpuasan ancient regime oleh rakyatnya, sehingga terjadi perlawanan yang mengubah aspek ekonomi hingga politik, yang dimana dari segi politiknya lembaga legislatif di Prancis terbagi menjadi 2 kubu, yaitu sayap kanan dan sayap kiri. Sayap kanan didominasi oleh orang-orang dari partai yang berideologi konservatif, liberal secara ekonomi, dan juga nasionalisme. Strata kehidupan sosial dalam bernegara merupakan hal yang tidak lumrah bagi sayap kanan untuk diwujudkan. Sedangkan untuk sayap kiri dipenuhi oleh orang-orang yang dari partai yang berideologi sosialis komunis mengedepankan kontrol rakyat di atas kepentingan lembaga-lembaga perpolitikan. Sebagai contoh check and balance yang baik, di Prancis 2 kubu tersebut mempunyai perbedaan yang signifikan, yaitu sayap kiri diperankan oleh parlemen dan sayap kanan diperankan oleh pemerintah, sehingga menghadirkan berbagai perlawanan dari tiap kubu pada 1-2 hal yang menjadi kepentingan di pemerintah untuk rakyatnya, sampai saat ini terjadi. Seperti halnya dalam lembaga pemerintahan, pelaku politik notabene berasal dari berbagai partai, yang dimana partai-partai tersebut didirikan atas berbagai ideologi yang menjadikan sayap kiri dan sayap kanan mereka terasa lebih hidup untuk menghadirkan sistem check and balance yang baik dalam sistem pemerintahan. Mereka saling mengkritisi gagasan yang dikeluarkan dari tiap kubu dikarenakan perseberangan pandangan yang mereka miliki, hingga menghasilkan kesetaraan dan keadilan yang diinginkan oleh tiap pihak. Check and balance akan tumbang dan dapat menjadi suatu polemik jangka panjang apabila partai atau koalisi antara DPR dan pemerintah diduduki oleh mayoritas politikus dari partai yang sama, dengan kepentingan dan visi misi yang sama, menjadikan minimnya kritik yang dapat diterima oleh partai yang berkuasa. Tidak ada perlawanan yang akan timbul bila kursi-kursi tersebut diduduki oleh partai yang berasal dari kolam yang sama. Hal itu yang terjadi dalam pemerintahan di Indonesia. Partai-partai kuat di Indonesia dipenuhi dengan ideologi yang sama sesuai perintah perundang-undangan, yaitu ideologi Pancasila. Dilarangnya pandangan komunis dan haramnya paham kapitalis liberal membuahkan partai-partai yang berkembang hanya dalam paham nasionalis. Dikarenakan partai-partai besar tersebut hanya mengarah ke satu ideologi, hal itu menjadi perlombaan bagi tiap partai untuk hanya berfokus kepada keuntungan yang ingin diperoleh, yaitu kekuasaan di bangku pemerintahan, yang menjadikan mereka menjadi partai-partai oportunis. Peran legislatif yang menjadi government watchdog seakan-akan tak terlihat karena kekuasaan peran berada di tangan partai serta koalisi tertentu. Seperti contohnya pada rezim Jokowi, di saat lembaga eksekutif dan lembaga legislatif juga dikuasai oleh PDI Perjuangan, alhasil berbagai undang-undang, rancangan DPR yang ditentang oleh masyarakat atas pasal karet yang ada di dalamnya tetap mendapatkan approval hingga disahkan oleh presiden. Peristiwa terus-menerus tersebut menyebabkan check and balance yang kian merosot dari segi internal pemerintahan, sehingga tersisa check and balance antara pemerintah dan masyarakat serta pers. Namun tidak begitu mulus dalam praktiknya untuk menjadikan masyarakat sebagai oposisi yang kuat, sebagai peran yang berdiri di luar pemerintahan. Selain munculnya pasal karet dalam UU ITE yang cukup untuk menjadi senjata
dalam membungkam kritikan masyarakat, timbul senjata pendukung baru yaitu revisi Undang-Undang Penyiaran yang akhir-akhir ini sedang menjadi bahan pembahasan DPR. Menurut LBH Pers dan AJI Jakarta, banyak pihak oposisi semakin resah dan takut untuk memberikan suaranya, sebab revisi UU Penyiaran dapat diperkirakan menjadi masa depan yang gelap bagi para jurnalisme di Indonesia. Standar isi siaran yang dalam hal ini merupakan wujud krusial dari revisi undang-undang tersebut, mulai dari pengaturan batasan, larangan, dan tanggung jawab penyelenggara siaran, serta kewenangan KPI yang tumpang tindih dengan Dewan Pers. Revisi UU Penyiaran yang muncul draftnya pada tanggal 27 Maret 2024 secara nyata membatasi kebebasan berekspresi dan pekerjaan jurnalistik. Sekali lagi, pemerintah ingin mengontrol terlalu banyak atau over-controlling ruang gerak bagi rakyatnya. Regulasi atas hal-hal yang dianggap sebagai pelanggaran dalam draft itu mengkhianati prinsip negara yang demokratis sesuai dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sehingga dapat disimpulkan bahwa baik itu antar lembaga pemerintah maupun antara lembaga pemerintah dengan rakyatnya tidak memiliki sistem check and balance yang kuat untuk mengawasi keseimbangan dalam kewenangan pemerintah. Lemahnya oposisi di negara ini menjadi kekhawatiran akan wujud golongan tirani yang semakin berkuasa kelak. Padahal sebagaimana prinsip yang ada dalam pilar demokrasi, bahwa negara yang menganut demokrasi memiliki 4 lembaga, eksekutif, legislatif, yudikatif, dan tidak lupa untuk pers. Maka dari itu saya harap untuk saat ini, regulasi-regulasi yang menumpulkan pemikiran kritis masyarakat dapat dibenahi agar check and balance dapat bekerja dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Sekian opini yang dapat saya berikan dalam video mengenai esai yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.